Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Robi di pembelajaran akuntansi kali ini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana mencatat transaksi ke dalam buku besar akuntansi jasa. Nah, sebagaimana yang Pak Robi sampaikan terdahulu bahwa setelah kita membuat jurnal umum, maka langkah selanjutnya dalam akuntansi jasa adalah membuat atau menggolongkan akun tersebut ke dalam buku besar. Bagaimanakah cara menggolongkannya? Silahkan simak ulasan berikut ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran membuat buku besar, ya, izinkan Pak Robi menyampaikan terlebih dahulu apa sih sebenarnya buku besar itu. Jadi buku besar adalah buku yang berisi kumpulan-kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa sehingga apabila diperlukan mudah untuk ditemukan. Nah, jenis buku besar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode T-balance, yang kedua adalah metode 2 kolom, dan ketiga metode 3 kolom, sedangkan yang keempat adalah metode 4 kolom. Nah, jenis yang pertama yaitu adalah jenis metode T-balance. Anda bisa lihat dalam layar, hanya akan muncul bentuk semacam itu. Di atas ada nama akun dan nomor akun. Nah, di kolom sebelah kiri atau T yang kolom sebelah kiri itu menunjukkan debit dan yang sebelah kanan adalah kredit. Sedangkan untuk metode 2 kolom, Anda perhatikan bahwa dalam 2 kolom itu sebelah kiri yang diwarnai warna merah itu adalah kolom debit dan sebelah kanannya adalah kredit. Nanti bisa dilihat bahwa jika ada transaksi di debit maka dia akan dimasukkan ke dalam kolom yang sebelah merah, dan jika kredit maka dia akan dicatat pada kolom sebelah kanan yang berwarna putih. Nah, perhatikan kalau yang berikut ini adalah metode 3 kolom, di mana di sana ada debit kredit, kemudian di setelahnya ada kolom D atau K, itu adalah menunjukkan transaksi terakhir atau jumlah terakhir itu merupakan jumlah debit atau kredit, kemudian nilainya terakhir berapa nilai dalam nominalnya, ya. Seperti dalam 3 kolom. Selanjutnya ada metode 4 kolom. Yang ini adalah biasanya yang lazim digunakan pada pembelajarannya. Biasanya ini yang dipakai metode 4 kolom, terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit kredit. Di sini bisa dikatakan sebagai saldo mutasi, ya. Kemudian yang terakhir adalah saldo akhir, ya, seperti ini maka dikatakan sebagai 4 kolom. Langsung saja contoh untuk pencatatan menggunakan T kolom, ya. Nah, perhatikan di sana di jurnal umumnya terlihat bahwa ada kas sebelah debit 10.000 dan modal tuan DD 10.000. Maka jika dicatat ke dalam buku besar T kolom, maka akan seperti ini. Letakkan atau tulis nama akunnya di atas, ya, kas, kemudian referensinya atau kode akunnya adalah 111. Kemudian letakkan nilai, ya, nilai 10.000 itu karena kas adalah debit maka letakkan 10.000 itu di kolom kiri, ya. Kemudian berikan tanggalnya, tanggal 1 Januari 2009 10.000. Kemudian perhatikan untuk yang modal, ya, pada transaksi tersebut kita lihat modal adalah memiliki kode akun 311. Kemudian saldonya adalah di sebelah kredit, maka catatlah atau salinlah nilai modal sebelah kredit. Jadi jangan lupa berikan tanggal, ya, tanggal 1 bulan 1, mohon maaf itu sebenarnya tanggal 1 bulan 1 2009, kemudian nilainya adalah 10.000. Perhatikan yang contoh yang kedua, ini di tanggal 2-nya. Di tanggal 2 ini ada perlengkapan sama kas. Nah, kita lihat pada kolom kas terlebih dahulu karena yang sudah ada kas tanggal 1 tadi sudah ada transaksi 10.000, maka tanggal 2-nya kas saldonya adalah di kredit 500, maka pencatatannya adalah letakkan 500 di sisi kanan atau kreditnya.
tapi jangan lupa diberi tanggal 2 bulan 1 2009, nilainya adalah 500. Kemudian muncul akun baru yaitu perlengkapan toko ya dengan referensi 112 senilai 500 di debit, maka pencatatannya adalah tulislah nama akunnya perlengkapan, referensi ditulis 112, kemudian nilainya ya salinlah pada kolom debit atau sebelah kiri, dan jangan lupa berikan tanggalnya tanggal 2 bulan 1 2009. Selanjutnya adalah metode 2 kolom. Ini perhatikan baik-baik, ini jarang yang biasanya sering ya, seperti menggunakan atau seperti membuat jurnal umum saja. Perhatikan pada transaksi di sama ya, kas dan modal pada saat tanggal 1, maka pada saat 2 kolom nama akunnya kelihatan ya, nama akun kas, kemudian nomor akunnya adalah 111. Nah, karena akun kas adalah akun debit, maka diletakkan di sebelah kiri Januari tanggal 1 modal DD, jadi adalah setoran modal pertama, kemudian nilainya adalah 10.000. Selanjutnya ya yang kedua modal tuan DD sama, maka letakkan nama akunnya modal, referensinya 311, kemudian letakkan sebelah kanan. Nah, seperti channel setoran awal, jurnal umum 1 10.000. Jadi hanya memindahkan saja sebenarnya. Jangan lupa, tapi ingat bahwa jika debit sebelah kanan, sebelah kiri, mohon maaf, jika kredit sebelah kanan. Selanjutnya, ini perhatikan contoh yang kedua, misalkan ada perlengkapan dan kas. Maka perlengkapan letaknya di debit, maka perhatikan. Maka tulislah perlengkapan di kredit. Kenapa kas? Ya keterangannya karena pembelian perlengkapan itu cash, artinya tunai. Anda boleh mengganti kas di atas atau di dalam contoh ini dengan keterangan tunai. Nah, seperti ini. Kemudian kasnya, karena di sini adalah pembelian tunai, kasnya berkurang, maka pada sisi kolom kas akan muncul tanggal 2 Januari. Nah, ini di sisi kredit nilainya adalah 500. Ini adalah jika menggunakan 2 kolom ya, contoh. Selanjutnya kita menggunakan metode 3 kolom. Perhatikan baik-baik. Pada tanggal 1 ada kas modal, maka pencatatannya adalah misalkan ini adalah buku besar kas, nomor akunnya adalah 111. Maka pada saat terjadi seperti ini, maka langsung saja tanggal 1 modal tuan, jadi kas ini keterangannya adalah setoran modal awal ya, kemudian referensinya adalah jurnal umum halaman 1, kemudian nilainya adalah 10.000. Kemudian nah ini debit saldo akhirnya 10.000, dan ini di keterangannya adalah debit begitu ya. Selanjutnya misalkan ini tadi yang kedua, contoh yang kedua, misalkan transaksi yang kedua ada transaksi kas di sebelah kredit begitu ya. Perhatikan, jika ada transaksi berikutnya ada kas sama-sama akun kas di sebelah kredit, maka perhatikan, maka pencatatan tanggal 2 perlengkapan toko, yaitu pembelian perlengkapan toko, jurnal umum 1 diletakkan di kredit ya, ini dimutasinya di kredit 500, kemudian di jumlah akhirnya maka akan muncul 9.500, itu sudah dikurangi 500-nya, tapi posisinya masih di debit begitu ya. Lanjut, ini contoh berikutnya ya, bisa dilihat kalau perlengkapan nomor akunnya 112, kemudian nilai perlengkapannya ya 500, maka ini perlengkapan keterangannya adalah pembelian tunai ya, debit. Mohon maaf ini keliru ya, harusnya tidak seperti ini ya, mohon maaf. Jadi jurnal referensinya jurnal umum, kemudian debit 500 ya, saldonya 500, mohon maaf ada kekeliruan dalam pencatatan dalam penulisan, mohon maaf. Kemudian misalkan ini tanggal 1 ya, tadi untuk mencatat nama akun modal, maka perhatikan karena di sini akun modal kredit, maka akan tampak semacam ini, channel setoran awal, jurnal umum 1 ya, mohon maaf CU itu tolong nanti direvisi, ditulis di kolom referensi, kemudian nilainya 10.000 dan saldo akhirnya kredit 10.000. Kemudian metodenya 4 kolom. Nah, ini yang sering digunakan dan lazim digunakan dalam proses pembelajaran ya.
sebagai contoh yang lengkap. Jadi bisa ditulis seperti ini, misalkan ada sama transaksi yang sama tadi, transaksi tanggal 1 kas, maka di sini ada kolom kas. Nah, nama akun jangan lupa 111 ya, nomor akun. Kemudian transaksinya di debit ya, Januari tanggal 1 setoran tuan Dede ya. Nilainya 10.000, kemudian tinggal diganti aja di saldo akhir 10.000 ya. Kemudian ini misalkan contoh yang kedua, sama masih akun kas ya misalkan. Nah, tanggal 2 nya kasnya kredit, maka saldo akhirnya langsung jadi nilai akhir yaitu 9.500 ya. Jadi yang di debit dikurangi kredit, nilainya 9.500. Nah, contoh berikutnya ini misalkan perlengkapan ya. Perlengkapan nomor akunnya 112. Kemudian letakkan aja tanggalnya tanggal 2 dan Januari. Jadi pembelian perlengkapan bisa Anda tulis tunai atau kas. Referensinya CU1, mohon maaf itu bisa digeser nanti proses penulisannya ada kesalahan. Kemudian debit ya, nilainya debit 500 dan di saldo akhir ditulis, tinggal dipindah aja di saldo akhir 500. Demikian tadi penjelasan terkait posting ke dalam buku besar. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sampai ketemu, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.